Baik ya, jadi laporan keuangan ya sesuai dengan tema kita pada hari ini, laporan keuangan atau arus kas ya, kemudian juga yang berkaitan dengan perpajakan ya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa topik kita ini adalah membahas laporan keuangan atau laporan keuangan, yaitu dipandang dari sisi keuangan gitu ya, dipandang dari sisi pandang keuangan atau untuk keperluan keuangan gitu ya, atau untuk keperluan pihak yang non akuntan gitu ya. Jadi ini jadi bagaimana kita memandang laporan keuangan itu sudah jadi gitu ya. Kemudian bagaimana orang lain menggunakan laporan keuangan ini untuk kepentingannya. Gitu ya, sesuai dengan tujuan laporan keuangan ya. Tadi kan sudah ada juga kan penjelasan untuk mengambil keputusan ekonomi gitu ya, digunakan oleh pihak ketiga, pemerintah dan sebagainya. Artinya digunakan oleh pihak yang bukan membuat gitu ya. Jadi bukan oleh pihak yang membuat. Nah, jadi lebih kepada kita lihat ini laporan keuangan sudah jadi, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari laporan keuangan itu, gitu ya. Nah, inilah yang dipandang dari sisi manajemen, ya, manajemen keuangan, gitu ya. Nah, itu yang yang diharapkan untuk dibahas ya di dalam materi laporan keuangan ini. Sebelum kita masuk kepada materi-materi yang lain ya, yang apa kemarin itu ada yang capital management, cost of capital gitu ya. Itu semua data-data yang bersumber dari laporan keuangan gitu ya. Jadi memang akuntan memang harus menyusun laporan keuangan tersebut gitu ya. Kalau teknis penyusunan laporan keuangan sebenarnya sudah ada sistem yang mendukung ya. Ya, sistem komputer ada yang sistem yang komputer, ada yang online, bahkan sekarang juga sudah sangat banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fokus kepada uh, sebagai akuntan gitu ya. Ya di sini ini kan ada kelas yang akuntansi ya, ada kelas yang bisnis ya. Nah, kalau yang akuntan ini kita fokus hanya kepada teknis penyusunan gitu ya. Nah, ini tentu meskipun itu memang digunakan gitu ya. Nah, tetapi tentu peran akuntan ini sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana membuat laporan keuangan itu bisa digunakan ya, menyusun laporan keuangan itu ya, itu bisa digunakan oleh pihak lain gitu ya. Gitu ya. Mungkin jadi bukan karena kenyamanannya akuntan gitu ya, tetapi karena akuntan ini melihat bagaimana supaya orang lain itu bisa memanfaatkan laporan keuangan ini, gitu ya. Disajikanlah dengan pengelompokan, kemudian mungkin dilengkapi dengan analisa-analisa. Nah, sehingga nanti laporan keuangan ini bisa digunakan oleh pihak lain, ya sehingga apa yang dikerjakan atau dibuat dalam proses akuntansi itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, begitu ya. Jadi mungkin itu yang paling penting ya bagi kita di dalam membahas laporan keuangan ini ya. Nah, kemudian juga tadi saya juga sedikit mengomentari tentang kelemahan gitu ya. Kelemahan laporan keuangan ya, coba dilihat kelemahan-kelemahan itu secara akademis gitu ya. Bukan dari sisi teknis pembuatan ya. Misalnya ini karena lama, sulit, data, bukan itu gitu ya. Tetapi dari sisi akademisnya ya, dari sisi akademis itu misalnya teori akuntansinya harus keluar gitu ya. Jadi misalnya ini adalah data historis gitu ya. Sementara orang mau mengambil keputusan itu adalah dengan menggunakan data sekarang gitu ya. Misalnya saya berikan contoh begini. Kalau misalnya kita secara akuntansi gitu ya, kita mencatat tanah ya, ini perusahaan 20 tahun yang lalu beli tanah gitu ya. Nah, beli tanah berapa harganya? Ya, katakanlah harganya 1 miliar gitu ya. 20 tahun kemudian perusahaan ini akan dijual gitu ya. Nah, akan dijual. Maka kira-kira laporan keuangannya 100% relevan atau tidak? Gitu ya. Nah, laporan keuangan di neraca tanah dicatat harga 20 tahun yang lalu. Ya, sementara harga tanah itu sudah melonjak berkali-kali ya, dalam setiap tahun mungkin ada kenaikan berapa persen. Ya, 5% atau lebih dari 5%. Gitu ya. Nah, sehingga di sini juga ada analisa lain yang harus diberikan oleh akuntan ya, ketika
perusahaan itu mempunyai kepentingan akan menjual laporan keuangannya, sehingga data harga tanah itu menjadi tidak relevan ketika perusahaan ini akan dijual, gitu ya. Atau ketika perusahaan ada investor yang akan masuk ke perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, tentu tidak bisa, tentu kita sebagai pemilik perusahaan tidak bisa menggunakan harga tanah dengan harga 20 tahun yang lalu. Ya, ketika ini investor mau masuk, ya kan, saya dulu beli tanah 1 miliar, ya, kemudian ada investor baru mau masuk 1 miliar juga, sehingga setara, ya nggak bisa, gitu ya. Nah, tetapi gunakanlah tanah dengan harga yang sekarang, gitu ya. Jadi itu artinya itu adalah kelemahan, ya. Artinya pada saat itu laporan keuangannya menjadi tidak relevan dalam beberapa bagian, ya, nggak semuanya, ya, tentu sebagian tetap relevan, gitu. Tapi ada hal yang tidak relevan, gitu ya. Nah, itu jadi dan mungkin masih banyak, ya, kelemahan-kelemahan yang lain. Coba dilihatnya dari sisi pandang akademis, gitu ya. Nah, penyusunan laporan keuangan itu memang akuntan yang mengerjakan, gitu ya. Tetapi tadi ya, yang penting adalah penggunaannya, gitu ya. Penggunaannya bagaimana akan dipahami oleh pemakai laporan keuangan, ya. Makanya kemarin di awal itu saya sampaikan ini mindsetnya akuntan coba dikeluarkan dulu ketika kita membahas tentang laporan keuangan, itu ya. Nah, itu mungkin komentar saya, gitu ya, tentang diskusi tadi, gitu ya. Yang lain-lainnya itu lebih kepada teknis akuntansi, saya tidak akan bahas, ya, di kesempatan ini, ya. Oke, ya, itu kemudian laporan keuangan, oke, ya, ada 5 ya, seharusnya kalau menurut PSAK itu ada 5, gitu ya. Neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, ya. Nah, tapi mungkin di sini kita tidak, dia lebih kepada detail, ya, lebih kepada isi atau rincian, ya. Nah, apa sih yang penting, ya, dari neraca dan laporan yang lain, gitu ya. Ini poin pentingnya apa, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan definisinya, gitu ya. Nah, misalnya ini definisinya, neraca ini oke, ya, di sisi aktiva, gitu ya, di sisi kiri, gitu ya, di sisi aktiva ini adalah aset, ya, merupakan aktiva atau aset, sedangkan di sisi kanan merupakan pasiva, gitu ya, atau ekuitas, ya, atau di sini sebutnya adalah klaim terhadap aktiva, gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, ini adalah sumber, ya, sumber dari aktiva itu sumbernya adalah dari kewajiban dan ekuitas, gitu ya. Sehingga kalau misalnya kewajiban dan ekuitas itu ada pemilik modal, gitu ya, ada bank, gitu kan, ya, bank atau pemilik obligasi misalnya, maka mereka mengklaim bahwa kalau pemilik modal, oh, ini modal saya besarnya adalah katakanlah 60% dari total aktiva, berarti dia mengklaim aktiva miliknya, ya, sebesar 60%. Ya, itu simpelnya begitu, gitu ya. Nah, jadi dia adalah merupakan klaim terhadap kepemilikan aktiva. Yang pertama. Kemudian yang kedua, neraca ini adalah potret, ya, posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Nah, ini ya yang perlu ditekankan, neraca ini adalah potret, ya, yang ini harus dibedakan, ya, yang harus dipahami, gitu ya. Potret itu artinya hanya sekali, ya, seperti kita memfoto, cekrek, gitu ya. Gitu ya. Pada saat foto itu sedang apa? Sedang tersenyum atau sedang merem, gitu ya. Nah, kadang kita udah siap-siap, nggak taunya pas difoto mata merem, gitu ya. Ya sudah, jadinya merem terus. Sampai kapanpun tampilannya akan merem, gitu ya. Padahal detik berikutnya mata kita udah melek, gitu ya. Tapi tidak yang melek yang dilihat orang, yang merem yang dilihat orang, gitu ya. Itu adalah potret. Jadi neraca itu hanya berlaku 1 hari pada tanggal 31 Desember. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak merencanakan pelaporan keuangannya, ya kan, pelaporan keuangan bisa, ya, direncanakan dengan tentu dengan transaksi-transaksi yang
relevan atau transaksi-transaksi yang faktual ya. Nah ini jadi hanya dilihat pada saat itu, gitu ya. Nah misalnya gini, misalnya dulu saya pernah menyusun laporan keuangan, perusahaan ini punya utang, gitu ya, punya utang cukup besar, gitu ya, utangnya cukup besar, ya utangnya banyak gitu ya, besar. Nah tetapi pada tanggal 31 itu sebenarnya ada pembayaran dari customer. Gitu ya, ada pembayaran dari customer yang seharusnya bisa untuk membayar utang, gitu ya. Nah, seharusnya bisa untuk membayar utang. Nah, sehingga utangnya menjadi rendah. Tetapi karena pembayaran dari customer itu tidak terdeteksi, gitu ya, karena transfer, gitu ya. Nah, sehingga sehingga ada jumlah cash yang besar, sementara juga ada jumlah hutang yang besar, gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah nih perusahaan atau manajemen perusahaan ini tidak mampu mengelola keuangannya, gitu ya. Seolah-olah dia tidak mampu mengelola keuangan. Ini ada uang besar, kok utangnya juga banyak, kenapa nggak dibayar, gitu ya. Ini kan jadi cost bagi perusahaan, kan gitu ya. Ini investor akan memandang seperti itu, gitu ya. Nah itulah manfaatnya laporan keuangan itu bagi pembaca laporan keuangan, ya, untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah jadi ini adalah potret. Makanya saya bilang tadi perencanaan, gitu ya. Bagaimana agar neraca ini juga baik tapi dalam kondisi yang real, yang nyata, gitu ya. Ya, jadi itu hanya berlaku 1 hari. Besoknya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya neraca sudah berubah lagi, gitu ya. Neracanya sudah berubah, ada pembayaran ya. Mungkin itu baru sadar tadi case yang tadi saya sampaikan itu besoknya langsung dibayar. Tapi kan itu tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari nggak ada publikasi laporan keuangan itu tidak di tanggal 1 Januari, bukan per tanggal 1 Januari tapi per tanggal 31 Desember. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah jadi hanya potret, ya, potret sesaat saja, gitu ya. Nah, sedangkan laporan laba rugi ini adalah ringkasan hasil operasi, ya, di dalamnya itu pendapatan dan beban selama periode tertentu. Ya, jadi periode tertentu, periodenya apa? Periode akuntansi Januari sampai Desember misalnya ya. Nah, itu adalah periodenya. Gitu ya, dan menunjukkan laba per saham ya sebagai bottom line-nya, sebagai garis bawahnya. Gitu ya. Garis bawahnya itu adalah laporan labanya ya. Laba nanti bisa dihitung laba per saham sehingga nanti bisa melihat di pemegang saham ini, oh berarti saya mendapatkan laba sekian, berarti saya nanti bisa dapat dividen sekian, gitu ya. Karena investor itu ekspektasinya adalah mendapatkan salah satunya mendapatkan dividen. Ya, nah jadi laporan laba rugi ini ringkasan periode, gitu ya. Jadi kalau tadi neraca itu adalah potret, gitu ya, hanya dipotret sekali, gitu ya. Nah kalau laporan laba rugi ini seperti video, ya video nih dari 1 Januari sampai 31 Januari. Gitu ya, aktivitasnya kelihatan. Ya, terlihat aktivitasnya. Nah, itu ya. Nah, itu yang membedakan neraca dan laporan laba rugi yang harus kita pahami. Gitu ya. Jadi tadi juga saya lihat di presentasinya kayaknya ada yang kurang pas ya di neraca karena laporan keuangan itu periode tertentu, gitu ya. Nah, laporan keuangan itu atau neracanya ya khususnya itu adalah hanya pada pada saat tertentu saja, gitu ya. Makanya kalau diperhatikan ya tadi masalah judul dari laporan keuangan ya, kalau dilihat neraca judulnya apa, nama perusahaan, ada judul neraca, terus satu lagi apa kalau neraca tadi yang presentasi ya gitu ya, per 31 Desember ya kemudian tahunnya. Jadi per 31 Desember. Ya, tetapi kalau laporan laba rugi ya ada nama perusahaan, judul laporannya laporan laba rugi, kemudian di bawahnya apa? Periode Januari sampai Desember atau untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi bukan per gitu ya. Jadi ini yang harus dibedakan. Nanti jangan sampai salah
nulis judul. Gitu ya, jangan sampai salah nulis judul per 31 Desember untuk neraca dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember untuk laporan laba rugi, arus kas, dan laba ditahan. Ya, nah itu jadi menunjukkan periode. Jadi untuk tahun ya misalnya tahun 2020 berakhir pada tanggal 31 Desember. Oke ya, itu ya. Jadi ini jadi kita nanti pembaca laporan keuangan bisa memahami. Ya, itu adalah salah satu kelemahan. Ya, tadi kalau tadi bicara tadi kelemahan neraca apa? Ya itu salah satu kelemahannya. Dia hanya memotret sesaat saja. Nah, sehingga tadi kalau dalam case tadi yang saya contohkan tadi, nah seolah-olah dia case-nya idle. Padahal uang itu baru diterima tanggal 31. Yang mungkin karena sudah sore udah malam tidak terdeteksi oleh misalnya akuntannya perusahaan. Gitu ya. Nah, sehingga ada cash-nya idle banyak, ada utang banyak. Nah, itu langsung penilaian rasio keuangannya kan langsung berpengaruh. Gitu ya. Nah, padahal itu diterima tanggal 31 Desember dan besoknya langsung dibayarkan. Gitu ya. Nah, itu jadi ini adalah bagaimana kita bisa memahami laporan keuangan. Oke ya, bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya. Kemudian laba ditahan ya, saya kira ini saya tidak bahas lagi. Ini perubahan laba ya di antara dua tanggal neraca ya, seberapa banyak laba perusahaan itu ditahan perusahaan dibandingkan dibayarkan sebagai dividen. Gitu ya. Jadi kan laba menambah saldo laba, kemudian ada juga yang dibayarkan ke dividen. Gitu ya, dan ini menunjukkan klaim terhadap aktiva. Ya, saya kira itu untuk laba ditahan. Ya, kemudian arus kas. Ya, nah arus kas ini kenapa dibedakan antara arus kas dari 3 jenis arus kas? Ya, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Ya, kira-kira kenapa dibedakan? Tadi kelihatannya belum terjawab itu, atau belum dijelaskan. Ada yang mau bantu jawab? Kenapa dibedakan dengan 3 aktivitas ini? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Karena beda tujuan dan beda beda keuntungan gitu. Gimana ya? Maksudnya kan kalau aktivitas kan aktivitas operasi kan emang buat pengoperasian. Kalau investasi itu kan emang buat investasi. Kalau pembiayaan ya pembiayaan. Operasi lebih ke alat, kalau investasi lebih wujud yang nggak terlihat kalau pembiayaan. Tapi nggak tahu sih Pak, itu menurut saya. Yang lain ada yang mau bantu? Ini Pak, mungkin kalau kegiatan operasi itu kegiatan utama perusahaannya, kayak jual belinya gitu. Terus kalau itu investasi itu pokoknya inilah kayak modal gitu, paitin kapital gitu. Terus kenapa harus dipisahin? Oke ya, jadi saya yakin sih sudah bisa merasakan gitu ya, bisa merasakan oh iya ya kenapa ya harus dipisah gitu ya. Nah intinya memang untuk menunjukkan kinerja gitu ya, supaya kinerjanya gitu ya. Nah kinerja dari perusahaan ini kelihatan gitu. Karena misalnya begini, bisa saja perusahaan ini banyak dana, banyak uang gitu ya. Oh ini kok uangnya banyak nih, bayar-bayar bisa. Ternyata sumber dananya dari mana? Dari pembiayaan, bukan dari aktivitas operasi. Gitu ya. Dia punya banyak penjualannya tinggi misalnya gitu. Tetapi penjualannya masih dalam bentuk piutang. Ya, jadi kalau misalnya ini laporan, kenapa harus ada laporan arus kas gitu? Karena laporan arus kas ini menunjukkan cash yang sebenarnya ya diterima oleh perusahaan. Ya, jangan lupa ya.
cara pandang manajemen keuangan gitu ya, itu adalah cara pandang uang gitu ya, cara pandang keuangan arus kas gitu. Ya, intinya tugasnya apa? Manajer keuangan kan yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Manajer keuangan tugasnya apa? Dia punya utang, punya kewajiban, bisa dibayar. Ya, punya piutang bisa ditagih. Gitu ya. Terus apa? Bisa bayar dividen atau cost of capital ya kepada yang punya klaim ini ya. Nah, yang Pasifa ini kan punya klaim. Ya, ada yang ngutangin, ada yang pemodal. Yang ngutangin dia akan minta bunga, gitu ya. Yang modal dia akan minta dividen, gitu ya. Nah itu adalah tugasnya manajer keuangan. Ya, penjualannya tinggi bisa, tapi kalau ngutang nggak bayar-bayar, gitu ya. Nah itu akan kelihatan di arus kas, gitu ya. Akan kelihatan di arus kas. Jadi ini yang dari aktivitas operasi ini memang benar-benar murni yang cash flow masuk keluar. Penjualan boleh 1.000, tapi kalau yang bayar cuma 300, maka cash flow-nya ya sementara dia sudah membayar ke supplier 600 misalnya gitu. Sudah membayar ke supplier 600, tapi dari penjualannya baru terima 300, maka cash flow-nya minus. Meskipun di laporan laba rugi penjualannya 1.000, biayanya atau bebannya adalah 600, ada laba 400, gitu ya. Labanya 400, tapi aktivitas operasionalnya ternyata dia masih dalam bentuk piutang, gitu ya. Nah ini bisa dilihat aktivitasnya. Kemudian seberapa banyak investasi, gitu ya, seberapa banyak dia membeli aset tetap. Ya, aset tetap ini kemudian dia bermanfaat tidak untuk operasional perusahaan. Ya, kemudian sumber pembiayaan, ya penambahan modal, baik modal berbentuk ekuitas maupun pembiayaan, gitu ya. Jadi ini dipisahkan. Pernah misalnya dulu ada salah satu perusahaan nasional ya, perusahaan perusahaan besar gitu ya. Nah itu pada tahun tersebut tiba-tiba labanya tinggi, gitu ya, tiba-tiba labanya tinggi. Nah ternyata ketika dibedah laporan keuangannya, gitu ya, ternyata laba tinggi itu berasal dari penjualan aktiva, ya, penjualan asetnya dijual, gitu ya. Misalnya dia punya tanahnya dijual, gitu kan ya. Nah itu kan tanahnya kan keuntungannya kan tinggi, tapi kan hanya terjadi pada tahun tersebut. Tahun depannya kan sudah tidak terjadi lagi seperti itu. Nah ini akan terlihat nanti di laporan arus kas. Itu menjual aktiva bukan dari aktivitas operasi. Ya, itu di luar aktivitas bisnisnya. Jadi nggak bisa dibilang pada saat itu direksinya berprestasi gitu ya, itu nggak bisa dibilang seperti itu, gitu ya. Nah, karena dia bukan berasal dari aktivitas operasi. Ya, jadi itu kenapa perlu dipisahkan dengan laporan arus kas ke dalam 3 jenis ini, gitu ya. Kemudian nanti juga ada istilah arus kas bersih. Ya, artinya arus kas bersih itu adalah jumlah ya yang memang benar-benar bisa dipergunakan atau free cash flow gitu ya istilahnya ya. Dia bisa dipergunakan. Ya, jadi laba tidak mesti sama dengan cash gitu ya. Jadi harus dikurangi dulu dengan faktor-faktor yang sifatnya accrual. Gitu ya. Di sini misalnya tambah penyusutan atau mungkin nanti dikurangi piutang kalau misalnya piutangnya besar ya. Nah ini misalnya, nah bagaimana sekarang kita memandang laporan keuangan ini gitu ya, kita potret gitu ya, atau kita lihat nih laporan keuangan gitu ya. Ini misalnya ada contoh ya tahun 2020 dan 2019 ya, ada uang kas ya, uang kas dari 2019 ke 2020 ya, ada penurunan gitu ya. Kemudian piutang ya, piutang ada peningkatan. Nah, gitu ya. Ini di sini aja kita udah kelihatan gitu ya. Piutangnya meningkat, artinya cash flow-nya pasti rendah gitu ya. Ya kalau kita menghitung, artinya dari sini kita sudah si pembaca laporan keuangan gitu ya, kita sudah bisa melihat loh ini kenapa ada peningkatan dari piutang gitu ya. Ini kita membaca gitu ya, membaca laporan keuangan.
Ya, ada masalah apa di perusahaan ini, gitu ya. Inventory ya, persediaan ini juga misalnya mengalami peningkatan. Gitu ya. Kenapa nih? Apa dia nggak bisa menjual atau bagaimana? Atau dia salah menghitung persediaan? Ya, duit saya ini dong duitnya nggak berputar, gitu ya. Ini kita memandangnya dari sisi keuangan, gitu ya. Berarti ada pemborosan misalnya di perusahaan, gitu ya. Ada pemborosan. Kemudian ini fixed asset, ya. Nah, ini ada pembelian fixed asset dalam jumlah penambahan yang dalam jumlah yang cukup besar. Ya, kemudian total asetnya. Ya. Kemudian dari sisi liabilities dan ekuitas, ya, utang, ya ini juga mengalami peningkatan. Ya, kemudian utang wesel, ya, notes payable atau utang uang, ya. Kalau ini kan account payable, utang supplier, ya, utang pembelian barang. Kalau ini misalnya utang dalam bentuk uang tapi jangka pendek, nah ini ada peningkatan. Ya, kalau kita lihat misalnya account receivable-nya meningkat. Nah, nggak heran kalau dia melakukan peminjaman uang karena operasionalnya kurang, gitu ya. Operasionalnya kurang, piutangnya nggak ketagih kok, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dia butuh tambahan uang. Ini kan ada biayanya, gitu ya. Ada biayanya. Ya. Utang juga meningkat, ya. Artinya dia mungkin tidak sanggup membayar supplier. Ya, kemudian ada accrual. Kemudian utang jangka panjang, ya, mengalami peningkatan, ya. Modalnya tetap, ya, kemudian laba, ya, ini labanya turun. Oke. Itu ya. Nah, ini bagaimana kita membaca laporan keuangan, gitu ya. Nah, ini misalnya di penjualan, ya, penjualan mengalami peningkatan penjualan yang cukup tinggi, gitu ya. Penjualan cukup tinggi. Sekarang kalau kita lihat EBITDA, ya, earning before interest, tax, depresiasi dan amortisasi. Ya, kita keluarkan, ya. Mungkin ini strukturnya agak berbeda dengan yang di laporan keuangan yang standar akuntansi, ya, misalnya, ya. Poinnya sih sama, cuman ini memecahnya ya agak sedikit berbeda, gitu ya. Nah, ini adalah untuk kepentingan analisa, ya. Kenapa? Karena interest, kemudian depresiasi, ya, itu nanti bisa dianalisa secara terpisah. Nah, ini dari operasional saja, gitu ya, dari operasional dari operasional, ya. Ini COGS-nya misalnya dalam jumlah cukup tinggi sehingga, ya, sebelum pengeluaran untuk interest, tax dan depresiasi saja ini sudah mengalami kerugian padahal penjualannya naik. Gitu ya. Nah, ini yang perlu bagaimana kita membaca laporan keuangan ini dari sisi manajemen keuangan, ya. Nah, kemudian depresiasi dan amortisasi jelas ada peningkatan, maka ruginya makin bertambah. Interest expense, ya, karena utangnya juga bertambah, gitu ya, maka otomatis, ya, bunganya juga meningkat. Ya, kemudian pajak, ya, ini tidak ya minus, ya, pajaknya minus, ya. Nah, ini, ya, jadi ini adalah laporan keuangan. Nah, jadi pertanyaan dari kita nih para pembaca laporan keuangan ini adalah seperti tadi, ya, yang saya contohkan, gitu ya. Kita lihat, dibandingkan, ya. Makanya di laporan-laporan akuntan itu kan selalu ada 2 tahun, gitu ya, supaya bisa melihat tren, gitu ya. Tapi kalau kita mau analisa juga mungkin bisa 3 atau 5 tahun, ya. Nah, kemudian data-data lain yang relevan, ya, dengan laporan keuangan, misalnya berapa sih jumlah lembar sahamnya, ya, earning per share-nya berapa, kemudian ini apa nih, harganya berapa, gitu ya, harga sahamnya, kemudian dia punya angsuran. Ya, ini kita lihat tahun 2020 stock price-nya turun, gitu ya, dari 8,5 menjadi 8,5 jadi 2,25. Itu beberapa data-data yang nanti akan relevan bagi pembaca laporan keuangan, ya. Ya, kemudian ini misalnya return earning, ya, dari tahun 2019 203, ya, kemudian ada kerugian,
Ya, kemudian ada pembayaran dividen. Ya, sehingga jumlah return earning-nya, ya, artinya kan klaimnya menurun, gitu ya. Klaim pemegang saham ini menjadi turun. Ya, nah ini kita lihat kalau di arus kas, ya, operating activities-nya, ya, minus, gitu ya. Operating activities-nya dia minus. Ya, jadi artinya ada pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik ya, karena dia menjadi minus. Ya, tadi kan account receivable-nya tinggi, inventory-nya juga tinggi gitu ya. Nah, ini cara indirect ya dalam menyusun ya. Oke, silakan aja mau indirect atau mau direct ya, cara menyusun arus kasnya itu disilakan ya. Nah, kemudian juga dia melakukan investasi terhadap aktiva tetap yang cukup besar. Ya, ini berarti ada pengeluaran dana ya, minus kan berarti ya. Kalau investasi kan beli. Ya, beli berarti ada pengeluaran keuangan. Ya. Kemudian dari financing, ya, dari aktivitas pembiayaan. Ya, aktivitas pembiayaan meningkat, meningkat, gitu ya. Berarti dia pinjam uangnya banyak nih, uang masuk. Ya, jadi uang masuknya tapi berasal dari pinjaman, bukan dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi sih minus, gitu ya, tapi dari pinjaman. Gitu ya. Nah, ini jumlah akhirnya. Nah, inilah yang perlu kita baca. Jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi laporan keuangan ya tadi ya, net cash flow dari operasi itu adalah mengalami minus gitu ya. Kemudian perusahaan menambah pembiayaan atau pinjaman ya untuk menutup minus dari cash flow-nya. Jadi harus pinjam uang gitu ya. Nah, itu analisa kita ya. Ya, setelah melakukan pinjaman uang ya, itu juga cash-nya turun 50 ya, coba kita lihat. Gitu ya. Nah, kita padahal sudah minjem uang gitu ya. Tapi uang kasnya juga tetap turun. Gitu ya. Ini kan harus diperhatikan gitu ya dari sisi kita sebagai pengguna laporan keuangan ya, atau yang akan berkaitan ya, apakah mau investasi atau dari sisi manajemen perusahaan gitu ya. Ya udah minjem banyak gitu ya, tapi cash kita juga masih turun ya sebesar tadi ya, turun sebesar 50.000 ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat gitu ya, apakah ekspansinya ya akan menciptakan penambahan net operating gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan dia ekspansi ya. Ekspansi itu di sini peningkatan penjualan ya, peningkatan penjualannya tinggi. Gitu kan. Apakah ini menambah net operating cash flow? Gitu ya. Ternyata kan tidak, gitu ya. Gitu ya. Penambahan itu tidak memberikan nilai tambah. Gitu ya, malah dia rugi. Gitu ya. Malah dia mengalami kerugian. Gitu ya. Kemudian apa dampak dari ekspansi tersebut terhadap net operating working capital. Ya, jadi operating working capital-nya ya ini ada hitung-hitungannya ya, ada rumusnya, current asset dikurangi non interest bearing ya, artinya pinjaman yang tidak berbunga ya. Nah, gitu ya. Jadi net operating-nya mengalami kenaikan ya dari tahun 2019 800, tahun 2020 menjadi 900. Ya, bagaimana dampaknya terhadap operating capital? Gitu ya. Nah, operating capital ini juga mengalami kenaikan gitu ya. Jadi dia membutuhkan dana gitu ya yang lebih banyak. Gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat penjualannya meningkat gitu ya, tetapi net operating-nya dia kerugian. Ya. Kemudian kebutuhan modal kerjanya meningkat gitu ya. Ya, kenapa sih gitu ya meningkat ya? Karena ini tadi gitu ya.
inventorinya ya banyak tertahan gitu ya. Inventorinya kan dia meningkat nih, saldo inventory. Artinya barang ini tidak terjual kan gitu ya. Gitu ya, barang ini tidak terjual. Ya mungkin jadi kalau misalnya kan kemarin saya memberikan contoh gitu ya. Ini ada dua orang, ada dua pengusaha sama-sama punya inventory ya katakanlah 1 juta gitu ya. Nah, tetapi pengusaha A itu berhasil menjual barang 1 jutanya ini dalam jangka waktu 1 minggu misalnya. Ya, berarti pada 1 minggu yang kedua ya dia sudah bisa membeli persediaan lagi kan gitu ya, sebesar 1 juta katanya gitu ya. Ya asumsinya keuntungannya disimpan gitu ya. Dia sudah beli lagi modal sudah bisa lagi dipergunakan untuk membeli persediaan 1 juta dalam jangka waktu satu minggu. Tetapi pengusaha yang kedua baru terjual 1 juta itu selama 2 minggu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya keuntungan dari bisnisnya 20%, gitu ya, berarti kan perusahaan yang A ini dia bisa mendapatkan keuntungan 2 kali kan. 20% dari 1.000, kemudian seminggu kemudian dia juga mendapatkan keuntungan 20% dari 1.000. Ya, jadi dia dapat 40. Tapi perusahaan yang B gitu ya, dia keuntungannya hanya 20% selama 20 selama 2 minggu. Gitu ya. Nah, ini kan tentu berbeda gitu ya, padahal jumlah modalnya sama. Gitu ya. Nah, ini kita memandang bagaimana perputaran dari cash flow, perputaran dari persediaan, perputaran dari penjualan ya dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, itu jadi itu yang sebenarnya kita nilai ya. Oke, ini ya, ini apa? Net income ya mengalami penurunan. Ya, ya kemudian dampaknya terhadap net cash flow dan operating cash flow. Ya, net cash flow ini adalah net income ditambah depresiasi. Ya, minus ya, net income ditambah depresiasi masih minus. Tapi tahun 2019 itu positif. Ya, operating cash flow ya, artinya artinya dari tahun 2019 ke 2020 dia mengalami penurunan. Operating cash flow ya ini juga mengalami penurunan. Ya, free cash flow ya, tahun 2020 dia negatif. Apakah negatif ini menunjukkan negatif gitu ya? Nah, ini jadi kira-kira ini yang perlu kita lihat gitu ya, bagaimana laporan keuangan itu kita baca. Ya. Nah, kemudian arus kas ini juga adalah poin yang sangat penting dari arus kas ya. Arus kas terhadap atau arus kas dengan laba akuntansi ya, atau versus laba akuntansi ya. Laba akuntansi mungkin mencantumkan laba dan beban yang tidak tercantum di dalam arus kas bersih ya, karena tidak diterima atau dibayarkan dalam satu periode. Ini accrual ya yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi laba akuntansi ada seperti tadi ya, misalnya penjualan kita nyantumkan 1.000 padahal 600-nya masih dalam bentuk piutang misalnya gitu ya. Nah, investor ini akan lebih tertarik pada proyeksi arus kas. Ya, arus kas bersih daripada laporan laba. Nah, gitu ya. Makanya kemarin di awal itu saya sampaikan apa nih tujuan perusahaan, bukan memaksimalkan laba. Gitu ya. Nah, jadi jangan salah, bukan memaksimalkan laba tetapi memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, jadi intinya apa nilai perusahaan itu? Kalau sekarang saya mau beli perusahaan itu, saya berani bayar berapa? Gitu ya. Itu adalah nilai perusahaan ya, bukan sekedar laba. Karena laba tadi ya ada faktor accrual ya di akuntansi. Ya, karena kas menentukan dividen yang dibayarkan atau modal yang diinvestasikan untuk menunjang pertumbuhan. Gitu ya. Nah, ini adalah cara pandang antara arus kas dengan laba secara akuntansi. Ya. Ya, jadi arus kas operasi ya ini berasal dari operasi normal. Oke ya, ini saya lewat.
Nah, kemudian nilai tambah pasar, ya, market value added. Ya, ini menunjukkan perbedaan antara nilai saham dengan jumlah ekuitas yang telah ditanamkan oleh investor. Gitu ya. Nah, jadi bandingkan saja ya nilai market value dari ekuitas ya atau nilai saham gitu, dengan jumlah modal yang sudah ditanamkan. Jadi market value saham ya, misalnya saya sudah menanamkan modal tadi di sini berapa? 400.000 misalnya. Ya, modal yang sudah ditanamkan nih 400.000. Ini equity capital supply gitu ya. Jadi yang sudah ditanamkan. Nah, sekarang market value-nya berapa? Ini saya sudah menanamkan modal 400.000, perusahaan sudah berjalan 5 tahun misalnya. Nah, kemudian pada saat itu nilai perusahaannya menjadi berapa? Gitu ya. Asumsinya kalau sekarang perusahaan ini kita jual, orang berani bayar berapa? Gitu ya. Kalau perusahaan itu go public, maka bisa dilihat di nilai saham. Kalau perusahaan go public, ya harus di ini dulu ya, due diligence dulu. Gitu ya, tadi due diligence berarti tadi harga tanah dinaikkan, gitu ya. Persediaan nilai pasarnya berapa, gitu ya. Piutangnya bisa tertagih atau tidak, gitu ya. Realnya berapa nilai piutangnya, utangnya nilai realnya berapa, gitu ya. Nah, itu harus due diligence juga sehingga dapat nilai yang berani dibayar oleh investor baru. Ya, nanti dibandingkan ya dengan nilai yang pernah kita tanamkan di perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, ini adalah nilai tambah pasar setelah berapa tahun. Oke, kemudian nilai tambah ekonomis ya. Nilai tambah ekonomi atau economic value added adalah perbedaan antara laba operasi setelah pajak dan total biaya modal, setelah pajak dan total biaya modal. Ya, perbedaan antara laba operasi setelah dikurangi pajak berarti net income, ya laba bersih, dan total biaya modal. Ya, biaya modal itu biaya modal itu berarti perusahaan ini tadi kan dibiayai dari pasiva. Nah, pasiva itu biayanya berapa? Nah, biayanya apa? Biayanya itu kalau saham, dia ekspektasi pemegang saham itu mendapatkan dividen berapa. Ya, kalau dia dalam bentuk utang, ya utang jangka panjang biasanya dalam hal ini, gitu ya. Nah, itu berapa nilai bunga atau nilai marginnya yang diminta oleh pemberi modal jangka panjang. Oke ya. Nah, jadi ini jadi setelah kita laba operasinya itu berjalan, gitu ya, mendapatkan hasil pajak, kemudian kita bandingkan ini sanggup nggak kita membayar dividen sesuai dengan ekspektasi dari investor, sanggup nggak kita membayar membayar bunga misalnya atau bagi hasil atau margin ya dari pemegang obligasi. Oke ya, nah ini meskipun nanti di sini ya kalau dividen kan di luar dari laba bersih ya, tapi kalau biaya obligasi kan sebenarnya sudah masuk di laba bersih. Ya, ini tinggal dipecah aja gitu ya, nah, dipisahkan saja. Makanya tadi di sini laporan mana nih, laporan keuangan, gitu ya, nah ini laba rugi. Nah ini kan laporan laba rugi, makanya tadi di sini dalam konteks keperluan analisis keuangan, ya ini kita pisahkan. Mungkin depresiasinya, kemudian ini sebelum interest, sebelum tax gitu ya, sebelum bunga, sebelum pajak, sebelum bunga, gitu ya. Nah, kalau pajak kan sudah ketahuan ya sebenarnya angkanya, ya tinggal kita bisa modifikasi dari untuk kepentingan analisa ini tadi. Ya. Ya, untuk kepentingan analisa dalam menghitung nilai tambah ekonomis. Ya. Nah ini ya jangan sampai sudah dikeluarkan bayar pajak ternyata sisanya nggak seberapa gitu ya. Jadi sisanya ya kalau kita misalnya kalau kita bandingkan dengan nilai obligasi ya ternyata jauh di bawah bagi hasil obligasi atau bunga obligasi misalnya gitu. Ya mending beli obligasi aja. Itu ya kira-kira seperti itu gitu ya. Perbandingannya.
Ya, kemudian economic value added ya adalah estimasi nilai yang dihasilkan manajemen selama tahun berjalan. Ya, economic value added sangat berbeda dengan laba akuntansi karena tidak membebankan biaya penggunaan atas modal. Nah, itu tadi ya. Jadi beban bunga obligasi, bunga pinjaman jangka panjang itu dikeluarkan. Gitu ya, dikeluarkan kemudian baru itu dibandingkan sisanya setelah dikurangi pajak itu apakah mencukupi untuk membayar jumlah tersebut sesuai dengan ekspektasi dari investor. Ya. Nah ini ya, jadi operating income setelah pajak dikurangi dengan capital cost, ya biaya modalnya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ya bagaimana ya persentasenya ya, ini hitung-hitungannya ya kira-kira. Nah, kemudian apakah pembayaran kepada supplier tepat waktu? Ya, mungkin tidak, gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, kita lihat ini ada tadi ya peningkatan account payable meningkat, ya, kan piutangnya juga meningkat ya, duitnya nggak ada, dia harus pinjam uang. Ya, jadi mungkin dia juga tidak bisa membayar supplier dengan tepat waktu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Sales price ya melampaui unit cost ya enggak ya, karena tadi masih ada sebenarnya ya laba kotor ya sebenarnya ini gitu ya, laba kotornya mungkin masih positif, tapi begitu dikenakan biaya operasional ya itu menjadi negatif ya. Nah ini ya. Nah ini kan laba kotor 6 dikurangi 5,5 ya masih dapat 500. Tapi begitu dikurangi biaya operasional ya beban operasional dia langsung negatif. Ya. Ya, tapi ini sudah sangat tipis ya. Sudah sangat tipis. Laba kotornya sangat tipis. Ya, kemudian ini bagaimana jika perusahaan ya memutuskan untuk menawarkan kredit terms-nya 60 hari dibandingkan kredit terms 30 hari. Gitu ya. Jadi penjualannya gitu ya, udah deh gitu. Jadi kira-kira itu ketika melihat kondisi perusahaannya seperti ini misalnya, udah deh coba supaya penjualannya perusahaannya itu kan penjualannya meningkat gitu ya. Nah mungkin dia waktu itu menawarkan menawarkan udah bayarnya nanti aja gitu ya, kira-kira seperti itu ya. 2 bulan deh, biasanya 1 bulan, sekarang udah deh beli dari saya, bayarnya nanti 2 bulan, nggak apa-apa, nggak usah 1 bulan, gitu ya kira-kira. Nah itu menyebabkan peningkatan account receivable, ya kan piutangnya menjadi meningkat, gitu ya. Tetapi cash-nya langsung berkurang, ya dia harus pinjam uang untuk membiayai operasional, gitu ya kira-kira seperti itu. Nah ini ya dalam jangka pendek gitu ya inventory fixed asset akan meningkat gitu ya dan ya account receivable akan meningkat ya jangka panjang penarikan ya kalau penarikannya bagus ya itu akan menimbulkan perbaikan di perusahaan ya asal penarikan piutangnya lancar itu kan tadi piutangnya kan sangat tinggi gitu ya nah, tapi jangka pendek dia piutangnya meningkat. Nah ini nanti bagus atau tidak tentu tergantung treatment perusahaan di tahun berikutnya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu juga nanti ini treatmentnya apa untuk piutang yang demikian tinggi bisa ketagih apa enggak, gitu ya. Nah, ini kan tadi menunjukkan karena ada ekspansi dari tahun 2019 ke 2020 ya, sehingga analisa keuangannya seperti tadi. Nah, ini tergantung nanti tahun 2020 ke tahun berikutnya, 2021. Gitu ya. Perusahaan ya melakukan ekspansi
ya dengan modal eksternal ya, karena dia tidak menambah saham ya, tapi menambah pinjaman. Tadi ada apa? Notes payable gitu ya. Ada notes payable dan pinjaman yang jangka panjang ya. Oke ya, jadi itu ya kurang lebih seperti itu ya, bagaimana kita membaca laporan keuangan ya. What happen if company depreciate its asset melebihi dari 7 tahun ya. Ya, kalau fixed asset mungkin tidak tidak terlalu berpengaruh kepada aset fisik. Ya, ini hanya akan mengalami penurunan ya. Ini kan penyusutan dipercepat ya berarti gitu ya. Penyusutan dipercepat ini hanya berpengaruh di nilai bersih dari aset. Ya. Laba akan turun gitu ya. Jadi kalau ini kan jadi kebijakan akuntansi juga akan berpengaruh di sini ya. Ini asetnya akan disusutkan 7 tahun atau 10 tahun ya. Nanti laba akan turun. Gitu ya. Laba turun berarti pembayaran pajak akan menurun juga. Gitu ya. Nah, ini artinya ini sangat berpengaruh juga di dalam perencanaan keuangan perusahaan. Gitu ya. Makanya kalau di pajak itu penyusutan itu sudah diatur lebih detail gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini bisa dijadikan alat untuk tax planning ya, seperti ini ya. Bisa tax payment-nya bisa turun. Ya, kalau dilihat di peraturan pajak itu aktiva tetap ya, atau aktiva tetap yang disusutkan itu sudah diatur secara detail gitu ya, sehingga tidak bisa banyak bergerak gitu ya bagi perusahaan atau bagi wajib pajak di dalam kebijakan penyusutan asetnya. Secara akuntansi boleh bisa gitu ya, tetapi nanti tetap aja secara pajak itu akan harus mengikuti peraturan pajak. Ya, karena mungkin secara akuntansi kepentingannya adalah untuk kinerja direksi di hadapan pemegang saham. Kan gitu ya. Itu kan kebijakan direksi dengan pemegang saham. Jadi kalau seperti ini dia mungkin cenderung 10 tahun. Gitu ya, supaya labanya tinggi. Tapi nanti dia kena masalah di pajaknya terlalu besar. Gitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana pilihan bagi perusahaan itu ya akan menggunakan kebijakan akuntansi yang mana. Oke ya. Jadi ini dampaknya ke sana gitu ya. Nah, ini nilai aktiva pajak ya, nilai dari aktiva ditentukan oleh arus kas setelah pajak yang dihasilkan ya. Tarif pajak dan aspeknya dari sistem pajak ini ditentukan oleh legislatif ya, ini sebenarnya nih kalau dari Amerika ya. Nah, ini kalau di Indonesia kita menerapkan pajak progresif untuk orang pribadi tetapi fixed rate ya untuk badan ya. Ini agak sedikit berbeda dengan di Amerika. Ya, kemudian isu-isu lain ya, aktiva modal. Ya, aktiva modal adalah aktiva seperti saham, obligasi ya atau properti ya. Nah, ini ada kalau aktiva modal ini biasanya ada capital gain. Gitu ya. Jadi seperti misalnya saham gitu ya, itu kan keuntungannya tidak hanya dari dividen yang misalnya saya beli saham di pasar modal, ya kan, bisa saja keuntungannya karena perusahaan itu membayarkan dividen, ya, atau karena sahamnya saya jual lagi. Nah, kemudian mendapatkan harga yang lebih tinggi, itu berarti capital gain. Kalau harganya lebih rendah dari yang awal pembelian, berarti itu capital loss. Ya, itu karena itu nanti kan kalau dia diminati segala macam gitu ya, itu pengaruhnya ke situ ya, kalau harga sahamnya naik atau turun. Oke ya, kemudian laba operasi dibayarkan sebagai dividen akan menjadi subjek pajak yang double ya. Jadi laba perusahaan itu kan sudah dikenakan pajak ya, pajak penghasilan badan. Gitu ya. Tapi kemudian atas laba bersih tersebut kalau dibayarkan dividen ya itu akan terkena dividen ya kepada kalau di Indonesia berarti kepada orang pribadi ya. Kalau pemegang saham dividennya pemegang sahamnya ada orang pribadi, itu akan dikenakan
pajak atas dividen. Gitu ya, ini juga menjadi ekspektasinya, ini kebijakannya ya gitu. Kebijakannya ini pilih yang mana gitu ya. Nah, intinya ini harus dipahami dulu gitu ya dengan ekspektasi dari pemegang saham atau ekspektasi dari investor. Nah, sehingga perusahaan itu bisa bisa tepat gitu ya ketika mengambil kebijakan apakah ini dibagiin dividen gitu ya, apa dividen cash atau nanti dalam bentuk yang lain atau tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, biarkan saja si pemegang saham ini nanti mendapatkan keuntungan dari capital gain. Gitu ya, apalagi capital gain misalnya kena pajaknya mungkin nggak terlalu besar ya, tidak sebesar kalau dijual diberikan dividen ya. Dividen kan misalnya kena pajak 10%. Kalau capital gain dijual di bursa ya, ini kalau perusahaan yang go public gitu ya, sahamnya dijual di bursa ya, itu mungkin kena pajaknya tidak sebesar kalau menerima dividen ya. Nah, ini jadi kebijakan ini sangat penting gitu ya, dihitung oleh manajer keuangan gitu ya. Nah, agar ekspektasi investor itu terhadap perusahaan ini bisa terpenuhi gitu ya. Ya, jadi nanti juga misalnya perusahaan itu apakah akan menerbitkan saham baru gitu ya, atau akan pinjam dari lembaga keuangan saja, obligasi atau perbankan. Gitu ya. Nah, ini kan nanti akan membentuk laporan keuangannya. Gitu ya, akan membentuk laporan keuangannya ini apakah akan berapa nih jadi labanya nanti. Ya, laba itu nanti di situ ada pajak. Ya, karena pajak juga termasuk jumlah yang sangat signifikan ya, mengurangi mengurangi hasil yang akan dibagikan kepada atau yang menjadi hak dari pemegang saham. Ya, kalau di Indonesia misalnya sekarang pajak 22% ya untuk badan, tapi di beberapa negara mungkin masih ada yang di atas 30%. Ya, kecenderungannya sih sekarang mungkin menurunkan pajak karena untuk menarik para investor. Gitu ya, para investor supaya mau berinvestasi di negaranya gitu ya. Beberapa negara mungkin di ASEAN juga sudah ada yang di bawah 20% gitu ya untuk pajak badannya. Itu ya. Nah, ini jadi hal yang menjadi pertimbangan. Ya, kemudian kerugian perusahaan, ya. Nah, ini kalau yang berlaku di Indonesia, ya, kerugian dari perusahaan itu bisa dikompensasi ke depan, ya. Nah, ke belakang sih enggak ya. Nah, bisa dikompensasi ke depan dalam 5 tahun ke depan untuk mengurangi laba di tahun berikutnya, ya, sehingga pajaknya bisa rendah. Jadi kalau misalnya misalnya tahun 2019 perusahaan mengalami kerugian 100, ya, kemudian tahun 2020 perusahaan mendapatkan keuntungan 120, gitu ya. Nah, maka kerugian yang 100 di tahun 2019 bisa dikompensasi, ditarik ke depan. Ya, ditarik ke tahun 2020 mengurangi laba yang tadinya 120 kemudian dikurangi dengan kerugian dari tahun lalu 100, sehingga dia cukup membayar pajak dari laba yang hanya 20 saja. Gitu ya. Nah, ini kompensasi dari kerugian. Oke ya. Nah, ini jadi itu kurang lebih hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam membaca laporan atau laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ya dibaca dari sisi pandang pihak yang berkepentingan ya terhadap perusahaan. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari materi ini atau tadi ada pertanyaannya dari teman-teman yang perlu tambahan penjelasan barangkali mungkin belum saya tangkap.
Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya saya itu tidak terlalu paham, Pak, konsep investor dalam perusahaan. Maksudnya, apakah ketika perusahaan itu tidak punya investor, dia akan tidak bisa berjalan, atau seberapa masif sih, Pak, peran investor dalam perusahaan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, investor itu adalah pemegang saham. Itu maksudnya investor. Gitu. Jadi nanti bisa dalam bentuk jadi investor itu kan penyedia modal dari perusahaan, gitu ya. Jadi perusahaan itu berjalan ya ada investor. Nah, dituangkan di dalam neraca itu ya berarti sebagai pemegang saham, ya. Atau bisa juga investor itu dari sisi nah ini ya, nah ini di sini. Ya, jadi ini common stock ini kan pemegang saham. Pemegang saham ini ya ini investor, maksudnya begitu ya. Kan kalau misalnya kita beli saham di bursa, itu kan yang diperjualbelikan kan modal di sini ya. Cuman karena pergantian pemegang saham itu tidak berpengaruh langsung kepada perusahaan dari sisi administrasi pemegang saham gitu ya. Gitu ya. Jadi ini adalah investor. Jadi misalnya di sini 460 ribu dolar itu dipegang oleh berapa investor. Ini ada lembar sahamnya ada 100 ribu. Gitu ya. Nah, bisa saja ini misalnya ini diperjualbelikan di pasar modal. Gitu ya. Jadi bisa saja misalnya ini ada perusahaan ini ya, perusahaan X ini gitu kan ya, ada 100 ribu lembar itu diperjualbelikan di pasar modal. Pemiliknya bisa berganti-ganti. Ya, tapi itu transaksinya di luar perusahaan ya, tidak ada cash flow yang masuk ke perusahaan. Gitu ya, tidak ada cash flow yang masuk ke perusahaan. Ya, kalau itu hanya pergantian dari pemegang saham ya itu adalah investor, gitu ya. Itu adalah investor. Nah, perusahaan ini investor itu akan tertarik nih saya akan masuk ke perusahaan itu kalau perusahaan itu misalnya market value-nya atau memberikan nilai tambah yang tinggi. Nah, saya akan masuk ke situ, nanti saya bisa dapat perusahaan itu dikelola dengan baik, gitu kan ya, dikelola dengan bagus sehingga nilai kapitalisasi modalnya itu meningkat. Ya, jadi bisa saja nanti common stock ini nilai buku, ini kan nilai buku ya, 460.000 kan nilai buku. Tapi bisa saja nanti kalau misalnya asumsinya misalnya ini perusahaan akan dijual ya seperti tadi saya contohkan, orang berani membayar 1 juta gitu ya kira-kira. Nah, saya sebagai pemegang misalnya saya memegang katakanlah 10.000 aja gitu kan ya. Nah, saya pemegang 10.000 saham gitu ya. Nah, kan saham saya ikut dibeli oleh investor yang baru. Ya, 460 1 juta itu berapa kali lipat? Adalah 2 kali lipat. Ya, berarti dari 10.000 saham saya itu yang saya beli dengan nilai buku misalnya itu terjual 2 kali lipat. Nah, disitulah investor ini mendapatkan capital gain. Ya, itu disebutnya sebagai capital gain karena bukan dari dividen. Gitu. Nah, disitulah perusahaannya ini berlomba supaya dia harganya bisa bisa tinggi. Jadi memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga diminati oleh investor dan dia bisa berkembang. Nah, kalau perusahaan seperti itu misalnya ini perusahaan mau ekspansi. Nah, sekarang ekspansi mau tambahan modal dari mana? Mau long term debt, kita tambah pinjaman bank misalnya atau obligasi, atau kita mau buka saham baru. Nah, pasti ini akan diminati oleh investor lain. Oh, ini perusahaannya bagus, ya, nilainya tinggi, gitu ya. Nah, maka saya berminat untuk investasi di perusahaan tersebut. Kenapa saya berminat? Karena di situ nanti saya dapat dividen yang banyak. Nanti kalau sahamnya saya jual, saya akan dapat keuntungan, gitu ya. Dapat capital gain, gitu ya. Nah itulah investor. Gitu ya, yang dimaksud dengan investor. Ya, jadi bisa calon investor, bisa investor yang sudah aktif di sini, gitu ya. Oke, begitu? Bisa dipahami? Apa yang nanya tadi?
Ada lagi pertanyaan? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Nah, kan kalau seorang akuntan itu kadang ada aja pencatatan yang harus dicatat, tapi dia lupa gitu Pak buat nyatat yang harus dicatat tadi sama akuntannya. Nah, cara meminimalisir agar tidak lupa mencatatnya itu gimana Pak? Iya. Ya, jadi ini lebih ke akuntansi ya. Jadi kalau minimalisir supaya nggak lupa, kira-kira gimana? Ya, kira-kira gimana? Ini berarti kan berkaitan dengan manajemen ya. Nah, berkaitannya ini tentu lebih kepada manajemen perusahaan gitu ya. Bagaimana agar semua transaksi harus tercover gitu ya. Tidak boleh ada yang terlewat gitu ya. Nah, tentu lebih kalau ya ini mungkin lebih memandang kepada manajemen ya, manajemen di bidang akuntansinya ya. Nah, di bidang controller financial controller kan kalau kemarin kita lihat struktur itu ada struktur keuangan ya. Kemarin itu kan coba ya. Nah, ini kan kalau kita lihat yang slide yang pekan lalu gitu ya. Nah, di sini kan ada controller gitu ya. Di sini ada penanggung jawab dari accounting gitu ya. Nah, itu kan ada penanggung jawab dari direktur keuangan gitu ya. Itu kan ada bagian bendahara atau keuangan dan bagian accounting atau controller gitu ya. Nah, ini tentu bagaimana agar semua transaksi itu ya itu dicatat di perusahaan gitu ya. Jadi artinya semua transaksi yang berkaitan perusahaan ya harus disampaikan kepada penanggung jawab perusahaan gitu ya. Kemudian dicatat gitu. Yang penting kan gitu ya, ada pencatatan. Kalau tidak lengkap ya nanti tentu akan terjadi ya tadi ya mungkin kok nggak balance gitu ya, neracanya kok tidak balance atau tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya, kira-kira gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu ya, saya kira itu lebih kepada manajemen ya. Gitu ya. Yang lain? Ya, terima kasih. Pak Alfon Pak, sudah jam 10.30 Pak. Kelas AS ada kelas lagi Pak. Oke, baik ya. Jadi saya cukupkan saja untuk kuliah pada pagi hari ini.